Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang saya banggakan, Alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan terkait induksi matematika. Tetapi sebelumnya kita akan refresh sedikit atau penyegaran ya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan terkait sejarawan penting dalam matematika. Ada Abu Bakar bin Muhammad bin Al-Husain Al-Kharazi atau yang lebih dikenali dengan Al-Karki. Dia merupakan ilmuwan muslim yang berasal dari Persia yang hidup awal abad 10 Masehi. Nah, karyanya pada aljabar dan polinomial memberikan aturan pada operasi aritmatika dan memanipulasi polinomial. Nah, artinya beliau inilah yang mengawali adanya proses berpikir secara analitis ya. Artinya nanti menemukan suatu rumusan tertentu atau formula-formula tertentu. Nah, kemudian Al-Kharazi ini juga berhasil membuktikan kebenaran rumus jumlah integral kubus yang sangat penting hasilnya dalam integral kalkulus. Nah, kayak gitu. Oke, ini sedikit saja terkait sejarawan. Lebih jelasnya mungkin bisa ditelusuri. Ada sumber di situ dijelaskan, yaitu Julia Dinwanci .student.unidar.ac.id. Oke, saya akan lanjutkan pada masuk materinya. Nah, kita masuk pada notasi sigma. Jadi kemarin kalau dalam induksi matematika itu khususnya yang barisan dan deret itu kan banyak menggunakan bentuk penjumlahan. Nah, kaitannya dengan notasi sigma itu adalah bentuk perwakilannya dari jumlah. Jadi salah satu cara menuliskan jumlah dari suatu bilangan adalah dengan menggunakan simbol sigma. Jadi M yang ditegakkan gitu ya, dibaca sigma. Nah, salah satu huruf kapital Yunani yang artinya adalah jumlah. Contohnya nih. Oke. Misalnya 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 36. Nah, ini bentuk penjumlahan ini masing-masing bilangannya dapat kita ubah ke bentuk pangkat 2 dulu masing-masing. Kebetulan nih kalau 1 pangkat 2 kan hasilnya 1, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9 dan seterusnya. Nah, artinya nanti dapat di situ perumusan atau formulanya yaitu K pangkat 2. Nah, atau di sini penjelasannya tiap suku di atas dapat dinyatakan sebagai K pangkat 2. Untuk K-nya disubstitusikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Atau kalau secara bentuk umum notasi sigma, 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 36 sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 6 K pangkat 2. Nah, gitu. Oke, pembacaannya sigma K pangkat 2 atau jumlah K pangkat 2 untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 6. Sama, boleh. Boleh juga nih dibalik sigma mulai dari K sama dengan 1 hingga K sama dengan 6 untuk K pangkat 2. Nah, artinya untuk K pangkat 1 sebagai batas bawah, untuk K sama dengan 6 sebagai batas atas. Nah, artinya kalau kita substitusikan mulai K dari 1, berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah
3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat, atau 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 36 sama dengan 91. Atau kalau secara umum diperoleh bentuk umum notasi sigma itu sebagai berikut. Nah ini, yaitu A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah titik-titik hingga ditambah AN-1 ditambah AN sama dengan sigma untuk AI dengan I sama dengan 1 hingga N. Oke, contoh soal. Tulislah dengan notasi sigma dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 15. Oke, berarti kita buat apa? Yang namanya formula dulu ya, atau rumusannya dulu. Kalau belajar tentang pola bilangan ketika SMP itu diajarin tuh bagaimana membuat rumusannya. Nah, maka untuk 1 itu kita dapat ubah atau kita generalisasikan menjadi 2 kali 1 kurang 1. Nah, 2 kali 1 itu 2, dikurangin 1 kan hasilnya 1. Nah, maka pola ini juga dipakai untuk bilangan berikutnya. Tinggal ganti 2 kali 2 kurang 1. Berarti 4 kurang 1, 3. Ditambah 2 kali 3, 6, 6 kurang 1, 5. Hingga 2 kali 8 kurang 1, yaitu 15. Nah, atau ketemu nanti formulanya 2K kurang 1. 2K kurang 1 ini sudah identik dengan bilangan ganjil. Oke, jadi dituliskan notasi sigmanya 2K kurang 1 dengan K sama dengan 1 hingga K sama dengan 8. Oke, kemudian yang kedua, tulislah dengan notasi sigma dari 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64. Kita lihat polanya nih yang terbentuk. Kalau dia pertama 2, kemudian jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi 32, jadi 64, maka itu bentuk apa? Nah, tentu kita dapat hubungkan, ternyata dia bentuk eksponensial atau perpangkatan. Di mana 2 itu sama dengan 2 pangkat 1, 4 sama dengan 2 pangkat 2, 8 sama dengan 2 pangkat 3, 16 sama dengan 2 pangkat 4, 32 sama dengan 2 pangkat 5, 64 sama dengan 2 pangkat 6, atau dituliskan sebagai sigma 2 pangkat J, dengan J-nya mulai dari 1 hingga 6. Nah, seperti itu untuk notasi sigma. Ya, para santri bisa mencatatnya terlebih dahulu, hal-hal pokok yang penting ya, yang induksi matematika berkaitan erat dengan notasi sigma, berkaitan erat pula dengan suatu pola bilangan. Oke, jadi kalau matematika itu dia belajarnya saling continue ya, artinya berkelanjutan. Oke, contoh yang kedua, nyatakanlah dalam penjumlahan lengkap dari sigma K kali K ditambah 1 dengan K-nya mulai dari 1 sampai 7. Nah, kalau ini hal yang sebenarnya cukup kita substitusikan nilai K-nya itu berapa mulainya. Nah, jadi di sini kan mulainya K-nya 1 ya, hingga 7 berhentinya. Berarti tinggal ganti tuh yang pertama ini, baris suku pertamanya 1 kali 1 tambah 1 ditambah 2 kali 2 tambah 1 ditambah
3 kali 3 tambah 1, ditambah 4 kali 4 ditambah 1, ditambah 5, 5 kali 5 ditambah 1, ditambah 6 kali 6 tambah 1, ditambah 7 kali 7 ditambah 1. Nah, berhentinya di 7. Kemudian dihitung hasilnya 2 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 42 ditambah 56. Oke, berarti kalau kita hitung 2 tambah 6 8 ya, ditambah 12 20, 20 tambah 20 40, 40 tambah 30 adalah 70, kemudian 42 tambah 56 adalah 98 sama dengan 168. Nah, ini jawabannya ada di bawah ya. 168. Oke, yang kedua ini pembuktian. Nah, artinya nanti ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Contoh soal pembuktian nanti ini sebagai referensi ya. Kalau seandainya ada soal pembuktian sigma 5K pangkat 2 atau 5K kuadrat dengan K sama dengan 1 hingga N sama dengan 5 dikali sigma K sama dengan 1 sampai N untuk K pangkat 2 atau K kuadrat. Berarti ini nanti kita bisa dapat jabarkan ya, atau menggunakan sifat-sifat operasi. Ada yang namanya komutatif, ada yang namanya asosiatif. Oke, untuk yang pertama di ruas kiri dulu mengerjakannya. Substitusikan semuanya. K1 hasilnya ini K2, kemudian K3, ini K1, K2, kemudian K sama dengan 3 hingga N ya. Nah, berarti sama dengan 5 kali 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat titik-titik N kurang 1 kuadrat tambah N kuadrat. Nah, jadi langkahnya seperti ini. Tinggal dikeluarin 5-nya. Ini kan 5, 5, 5, 5, 5, maka 5-nya dikeluarin. Atau diasosiatifkan ya, dikumpulkan. Nah, ini adalah sifat-sifat notasi sigma, ada 9, di buku paketnya juga bisa dilihat ya. Ada yang bentuk penjumlahan, ada yang nanti ruas kiri, ruas kanan itu sama, ada yang konstanta, maka nanti hasilnya adalah dia C kalikan sebanyak N-nya. Nah, boleh juga tuh C-nya itu ditaruh di depan, nanti baru terakhiran dikalikan dengan C ya. Setelah dihitung dulu, baru dikalikan. Kemudian ada sifat penjumlahan, pengurangan, atau jumlah monomial. Ada jumlah kuadrat, ada jumlah bentuk seperti ini, yang ke-8, serta yang ke-9. Ya, oke. Berarti para santri nanti bisa coba latihan-latihan di buku paketnya, latihan-latihan soalnya tentunya ya. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.